Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 61, disajikan satu ayat Al-Quran dengan tafsirnya, mahasiswa mampu menyimpulkan bahwa ayat Al-Quran dan tafsirnya itu merupakan bentuk dari penafsiran secara bil maksur. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana contoh bentuk soalnya ya. Suatu ayat dapat ditafsirkan dengan ayat yang lain, baik ayat itu kelanjutan dari ayat yang ditafsirkan ataupun ayat yang menafsirkan berada di surat yang lain. Misalnya, pada surat Al-Ikhlas, ayat pertama yang menjelaskan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditafsirkan oleh ayat berikutnya, yaitu pada ayat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, penjelasan tersebut merupakan salah satu metode tafsir yang disebut apa? Kira-kira apa nih, Bapak Ibu? Apa itu tafsir bil maksur? Ya, tafsir bil maksur adalah pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran yang didasarkan kepada penjelasan-penjelasan yang diperoleh melalui riwayat-riwayat pada sunnah, hadis, maupun atsar, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang lain. Oleh karena itu, tafsir bil maksur disebut juga tafsir bil riwayah. Jadi, ini adalah pengertian dari tafsir bil maksur. Di sini secara rinci pendekatan tafsir bil maksur memiliki beberapa cara dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu yang pertama penafsiran ayat dengan ayat Al-Quran yang lain, penafsiran ayat Al-Quran dengan hadis, atau penafsiran ayat Al-Quran dengan keterangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tabiin. Nah, jadi jawabannya yang jelas tadi adalah B ya, tafsir bil maksur. Indikator nomor 62, disajikan satu ayat Al-Quran dengan tafsirnya, mahasiswa mampu menyimpulkan bahwa ayat Al-Quran dan tafsirnya itu merupakan bentuk dari penafsiran secara bil ro'i. Penafsiran Al-Quran yang diperoleh melalui hasil penelaran atau ijtihad seseorang, mufasir, yang secara kompetensi keilmuannya telah dianggap memenuhi syarat-syarat mufasir. Nah, dari pernyataan di atas termasuk pendekatan penafsiran Al-Quran titik-titik. Apakah A. bil maksur, B. bil ro'i, C. al-isyari, D. bil yad, atau E. al-maudu'i. Nah, ini pembahasannya tentang tafsir bil ro'i atau tafsir bidiroyah. Ar-ro'i berarti pikiran atau nalar. Jadi tafsir bil ro'i ini adalah penafsiran seorang mufasir yang diperoleh melalui hasil penalarannya atau ijtihadnya sendiri, di mana penalaran sebagai sumber utamanya. Nah, mufasir yang menggunakan pendekatan bil ro'i adalah Abdul Qasim Mahmud Al-Zamakhsyari, Fakhruddin Al-Razi dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib, dan Al-Bidawi dalam tafsir Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil. Kemudian contoh tafsir yang lain yang menggunakan tafsir bil ro'i ini adalah penafsiran Said Qutb dalam kitab tafsir Fi Zilalil Quran ya, pada saat menjelaskan surat Al-Fatihah. Nah, ini juga ada ya dalam tafsir bil ro'i ya, contoh-contohnya. Jadi Bapak juga ini harus tahu ya tentang kitab-kitab yang menjadi tafsir dari bil ro'i. Nah, kemudian ada lagi yang perlu diketahui bahwa faktor yang membedakan antara tafsir bil ro'i dan tafsir bil maksur ini adalah aspek yang dominannya ya. Jadi ini aspek yang dominannya yang mana? Apakah dominan menggunakan penalaran atau pikiran, itu berarti tafsir bil ro'i. Tapi kalau lebih dominan menggunakan ayat Al-Quran atau sunnah atau hadis atau atsar sahabat, maka itu disebut dengan bil maksur. Sehingga ini tentu saja jawabannya adalah yang B ya, tafsir bil ro'i. Indikator nomor 63, disajikan teks tafsir ayat Al-Quran, mahasiswa dapat membedakan antara tafsir ayat Al-Quran dengan menggunakan metode tahlili dan metode maudu'i secara tepat. Oke. Metode dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urutan dengan penjelasan yang cukup terperinci, sesuai dengan kecenderungan masing-masing mufasir terhadap aspek-aspek yang ingin disampaikan. Misalnya menjelaskan ayat disertai aspek qiraat, asbabun nuzul, munasabah, balaghah, hukum, dan lain sebagainya. Dari pernyataan di atas termasuk metode penafsiran Al-Quran apa? Nah, apakah A. tahlili, atau B. ijmaliran, C. maudu'i,
D. Tajalli, atau E. Muqarron. Sekarang kita akan coba lihat pembahasannya. Di sini di pembahasan ada tentang metode tahlili, metode ijmali, metode muqarron, dan metode maudu'i atau tematik. Tadi yang dibahas di kisi-kisi adalah metode tahlili dan juga metode maudu'i. Apa itu metode tahlili? Metode tahlili adalah metode dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urutan dengan penjelasan yang cukup terperinci sesuai dengan kecenderungan masing-masing mufasir terhadap aspek-aspek yang ingin disampaikan. Metode ijmali, ya, ini metode global. Kemudian ada metode muqarron atau komparatif atau perbandingan. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa mempelajarinya lagi. Kemudian ada metode maudu'i, ya, ini yang tadi dibahas, ya. Di kisi-kisi adalah metode tematik. Ya, jadi metode maudu'i ini atau metode tematik berupaya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengambil satu tema tertentu. Nah, jadi kalau misalkan ada mau menjelaskan tentang nikah, maka dikumpulkan ayat-ayat tentang nikah. Nah, itu adalah metode maudu'i atau tafsir tematik. Indikator nomor 64, disajikan data tentang ragam kitab tafsir Al-Quran. Mahasiswa mampu mengidentifikasi 3 jenis kitab tafsir maudu'i disertai alasannya. Nah, di sini Bapak Ibu juga harus tahu nih, tafsir maudu'i kitab-kitabnya apa saja. Nah, di sini contoh soalnya ya ada 4 metode penafsiran Al-Quran. Ada tahlili, ijmali, muqarron, dan maudu'i. Nah, di bawah ini yang termasuk salah satu contoh kitab tafsir maudu'i adalah titik-titik. Nah, apakah A. Tafsir Jalalain, ya, atau B. Tafsir Qur'anul Azim, atau C. Tafsir At-Tibyan fi Aqsam Al-Quran, atau D. Tafsir Mafatih Al-Ghaib, atau E. Ma'alim At-Tanzil. Nah, kira-kira yang mana nih, Bapak Ibu? Kita akan coba lihat pembahasannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah karya-karya tafsir yang menggunakan metode maudu'i. Pertama, ada karya Abbas Mahmud Al-Aqad yang berujung Al-Insan, ya, judulnya Al-Insan fil Quran, dan Al-Mar'ah fil Quran, ya. Ini berarti tentang Al-Insan, ya, tentang manusia, dan juga tentang Al-Mar'ah, ya, tentang perempuan, ya, tentang istri juga bisa, ya. Di sini ini tematiknya seperti ini karena tafsir maudu'i atau metode maudu'i ini adalah metode tematik, ya. Nah, kemudian ada Abu al-A'la, ya, ini tentang ar-riba. Kemudian ada lagi tafsir ahkam, ya, ini tentang hukum-hukum. Kemudian ada lagi karya Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, ya, namanya atau judulnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran, ya. Ini juga sama tentang hukum-hukum. Kemudian karya Ibnu Qayyim, ya, tafsir At-Tibyan fi Aqsamul Quran. Nah, jadi apa nih jawabannya? Ya, jawabannya adalah C, ya. Tafsir Al-Tibyan fi Aqsamul Quran karya Ibnu Qayyim. Jadi ini adalah salah satu kitab tafsir yang menggunakan metode maudu'i dalam penjelasannya, ya. Indikator nomor 65, disajikan deskripsi konseptual menurut para ahli terkait dengan kedudukan ikhlas dalam beramal atau beribadah. Mahasiswa dapat menilai kedudukan dan keterkaitannya antara niat dengan amal atau ibadah. Nah, ya, ini kaitannya dengan ikhlas dalam beramal dan beribadah, tapi ini juga kaitannya dengan tafsir Al-Quran, ya. Oke, bagaimana contoh soalnya? Di sini contoh soalnya, Quraisy Shihab menafsirkan keikhlasan sebagai sebuah kondisi di mana seseorang melakukan ibadah dan amalan tanpa ada kesyirikan dan ria atau pamrih di dalamnya. Hal ini merupakan penafsiran Quraisy Shihab untuk ayat titik-titik. Apakah A. Surat Az-Zumar ayat 11, B. Ali Imran ayat 29, C. Surat An-Nisa ayat 30, D. Surat Al-A'raf ayat 29, atau E. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Oke, kita akan lihat pembahasannya. Nah, jadi tentang ikhlas ini, ya. Nah, di sini, ya, di paragraf yang terakhir ini mengenai ikhlas dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 11. Quraisy Shihab menafsirkan keikhlasan sebagai sebuah kondisi di mana seseorang melakukan ibadah dan amalan tanpa ada kesyirikan dan ria atau pamrih di dalamnya. Nah, jadi ini ada dalam surat Az-Zumar ayat 11. Jadi jawabannya adalah yang A, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi untuk keikhlasan ini harus tahu juga Bapak Ibu ayat-ayatnya. Minimal nanti
Bapak Ibu juga mempelajari ayat-ayat mana saja selain Az-Zumar ayat 11 ini yang mempelajari tentang ikhlas. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.